Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi, berzikir dan bersalawat. Yang mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita peroleh bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang insyaallah di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah fikih yang kaitannya tentang masalah hukum i'tikaf. Oleh karena itu mari kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dar amin. Faslun fi ahkamil i'tikafi. Pasal tentang hukum-hukum i'tikaf. Ini dalam kitab Takrib dan Fathul Qarib. Makanya kalau bisa kitab yang dulu pada beli itu dibawa ya, biar nanti tetap kita bahas. Fi ahkamil i'tikaf, tentang hukum-hukum i'tikaf. Ya, kalau kita berdiam diri di dalam masjid, baik itu sholat Jumat maupun yang lainnya, usahakan itu biar dapat pahala i'tikaf. Nanti bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas secara singkat. Apa sih itu i'tikaf? Wa huwa lughatan al-iqamatu ala syai' min khairin aw syarrin. Jadi yang namanya i'tikaf menurut bahasa ya. I'tikaf itu secara bahasa al-iqamah. Artinya netep. Ya, netep di mana tuh? Al-iqamatu ala syai', menetap di atas sesuatu. Itu menurut bahasa.
min khairin aw syar'in, baik sesuatu itu yang berupa kebaikan atau sesuatu itu yang berupa keburukan. Jadi yang namanya itikaf menurut bahasa itu berdiam diri atau netep yang sifatnya untuk melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan, itu itikaf tuh menurut bahasa. Ya. Sekalian diem nih, berdiam diri. Diemnya kita udah termasuk itikaf menurut bahasa. Apalagi kalau kita duduk diam sambil zikir. Nah, itu berbahasa itu berdiam diri, menetap di atas sesuatu yang berupa kebaikan atau keburukan. Wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Nah, sekarang menurut istilah, menurut syariat, apa sih itikaf menurut syariat? Menurut syariat yaitu menetap di dalam masjid dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi kalau kalian diem di dalam masjid yang memang tujuannya ibadah, itu namanya itikaf. Kalau kita berdiam diri atau netep di tempat sesuatu, baik kita lakukan sifatnya kebaikan atau burukan, itu menurut bahasa itikaf. Tapi kalau menurut syariat Islam, menurut istilah, kita diam diri di dalam masjid. Ya, berdiam diri di dalam masjid. Ngapain tuh? Apakah untuk ibadah yang sifatnya baca Al-Quran, ataukah untuk ibadah yang sifatnya berzikir? Itu mendapatkan pahala itikaf. Akan tetapi segala sesuatunya itu innamal a'malu bin, harus diniati. Contoh, kamu nih sholat Jumat, ya, masuk ke dalam masjid, kamu niat itu sholat pertama, sholat tahiyatul masjid, penghormatan ke dalam masjid. Setelah selesai, niati nawaitul i'tikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku aku niat i'tikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Niatin tuh. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab udah cukup. Ya Allah, sejak aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Kalau kita niatin udah dapat tuh pahala itikaf. Tapi kalau kita nggak niatin, cuma duduk doang, nggak dapat pahala itikaf. Ya, makanya kan ketika kita berdiam di dalam masjid, bukan berdiam dirinya kita untuk tidur, bukan berdiam dirinya kita untuk santai, tapi semata-mata untuk ibadah. Kenapa? Karena masjid itulah masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun landasannya karena takwa. Semakin banyak masjid di kampung kita, berarti semakin banyak orang yang bertakwa. Tidak ada masjid di kampung itu, berarti tanda tanya ini ada orang yang bertakwa apa kagak. Nah, jadi permasalahannya ketika kita berdiam di dalam masjid itu buat zikir, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasyar'an itu menurut syariat yang namanya i'tikaf menetap di dalam masjid dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, termasuk salah satunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Sekarang hukumnya nih. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Ya. Sunnah yang sangat ditekankan dalam setiap waktu. Udah sunnatun, mustahabbatun lagi. Mustahabbatun ya sunnah, sunnatun ya sunnah. Jadi sunnah yang dikuatkan itu. Jadi orang yang senantiasa berdiam diri berzikir dalam masjid, dia baca Al-Quran dalam masjid, dia ibadah dalam masjid, diniati i'tikaf, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kenapa? Karena orang yang berdiam diri dalam masjid,
Tidak kecuali dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dalam musola? Apakah boleh itikaf? Kalau kalian nganggap musola itu tempat sujud, tempat ibadah, maka boleh-boleh saja niat itikaf dalam musola. Kenapa? Karena musola juga tempat sholat. Sekalipun memang agak beda dengan masjid. Jadi kita yakini, kalian yakini, saya mau itikaf nih dalam masjid di musola ini. Enggak apa-apa, silakan. Ya, tapi yang paling afdol itikaf itu di dalam masjid. Ya, jadi wal itikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin wa huwa bil asil awakhiri min ramadana afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadar wa hiya inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itikaf yang paling afdol itu ketika dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk itikaf. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan Lailah. Ini si Lailah kira-kira datangnya malam apa nih? Ya, maksudnya Lailatul Qadar. Bukan Lailah tetangga masjid, bukan. Ya, ini Lailah datangnya malam apa nih? Kan biasanya yang kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu malam yang ganjil. Menurut kita ganjil, belum tentu menurut Allah hitungan Allah itu ganjil. Makanya kita disunahkan Rasulullah SAW ketika masa hidupnya, beliau itu antara kamar dengan antara rumah dengan mihrabnya itu berdekatan, sehingga Rasulullah ketika malam-malam terakhir 10 di bulan suci Ramadan, di malam terakhir, beliau itu tidak pernah pulang, itikaf selalu, berdiam diri dalam masjid. Ya. Untuk mendapatkan keberkahan malam bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan malam yang penuh dengan berbagai macam ampunan. Ya, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Makanya orang jarang sekali menemukan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena masih sore udah pada molor. Ya, sore-sore udah pada tidur. Ya, sementara malam-malam terakhir di tanggal-tanggal terakhir di bulan suci Ramadan itu waktu yang banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya Rasulullah ketika pada waktu 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ya, ini beliau sampai nggak pulang-pulang ke rumah. Kenapa? Karena itikaf di dalam masjid. Itikaf itu di dalam masjid bisa saja menjadi batal kalau keluar dari pekarangan masjid. Misalkan kalian itikaf, ya, terus tujuannya malam terakhir 10 hari itu, ternyata kamu pulang atau keluar pintu gerbang masjid, batal itikafnya. Ya, batal itikafnya. Tapi jangan sampai itikaf itu disalahgunakan. Itikaf di dalam masjid bawa kasur, ya, bawa kompor, iya, bawa yang lain, nggak boleh. Termasuk dalam masjid nggak boleh main HP, main game, lagi itikaf main game. Jangan. Iya, banyakin tuh wirid, banyakin zikir, banyakin baca Al-Qur'an. Ini nih itikaf di masjid ini. Wah, sederan sambil main game, ya apa? Ya Allah, jangan. Kenapa? Karena malam itu atau tempat yang mulia, nggak boleh. Ya, isi dengan kebaikan, isi dengan ibadah. Nah, syaratnya walahu ailil itikafil mazkur syartoni. Syarat itikaf itu ada 2 macam. Ahaduhuma an-niyatu. Yang pertama harus niat. Ya, sudah jelas niat. Wasani al-lubsu fil masjid. Yang kedua itu harus berdiam diri di dalam masjid. Wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninah. Bali ziyadatu alaihi bihaitsu yusamma zalikal lubsu uqufan. Nah, orang yang berdiam diri ini beda dengan orang yang seperti diam dirinya pada waktu sholat, artinya dalam rangka tomakninah. Beda. Kalau tomakninah di dalam sholat itu kan sekedar baca
Subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu tumakninah. Sujud Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa biham. Itu bacaan tumakninah. Artinya tumakninah itu berdiam diri sebentar, sejenak, sekedar baca subhanallah. Beda dengan itikaf. Kalau itikaf itu bukan cuma sebentar. Ya. Bukan cuma sebentar, tapi ada waktu-waktu khusus, ada waktu-waktu tertentu. Jadi waktu yang paling afdal yaitu malam-malam terakhir atau 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau bulan-bulan lain? Silakan. Di hari Jumat tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, masuk melaksanakan sholat Jumat sambil menunggu khotib berkhutbah, niatin sajaku aku niat itikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Dapat tuh pahala itikaf. Ya, jangan sampai kita duduk di dalam masjid cuma sekedar dapat hal-hal yang memang sia-sia, nggak dapat pahala apa-apa. Jadi apapun sifatnya, ya termasuk masalah itikaf juga harus diniati. Termasuk juga dikhususkan itikaf itu wasyartul mu'takifi islamun wa aqlun wa liqa'un. Jadi orang yang melaksanakan itikaf itu pertama dia harus muslim. Dia harus berakal. Makanya orang gila kagak boleh masuk masjid, apalagi orang mabok. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekatin sembahyang kalau kalian dalam keadaan sukaro itu mabok. Deketin aja kagak boleh, apalagi ngerjain orang yang mabok tuh. Makanya di masjid itu tempat orang-orang yang suci, ya, yang disucikan oleh Zat yang Maha Suci. Ya, orang stres gak boleh masuk masjid, orang kafir gak boleh masuk ke dalam masjid. Yang masuk itu yang muslim, yang akil, termasuk wanika wan haidin aw nifasin wajadabatin. Orang-orang yang memang bersih dari nifas, dari haid, maka fala yasu itikaf kafir wa majnun wa haidin wa nufasa. Orang yang sedang itikaf itu kalau dia dalam keadaan menstruasi batal itikafnya. Dia sedang itikaf, tahu-tahu penyakit ayannya kambuh, batal itikafnya. Lagi itikaf ya dalam masjid, tahu-tahu cengengesan sendirian alias gila, batal itikafnya. Termasuk ada ibu-ibu itikaf, di pertengahan itikaf datang bulan menstruasi, batal itikafnya. Nah, walau irtaddal mu'takib aw sakara batala itikafuhu. Ya. Ada orang yang muslim, tahu-tahu dia kafir, tahu-tahu dia murtad, atau dia mabuk, batal tuh semuanya itikafnya, nggak dapat pahala apa-apa. Jadi orang yang itikaf itu orang yang benar-benar bersih, suci, baik jasmani maupun rohaninya. Wala yakhrujul mu'takifu minal itikaf al-manzuri illa lihajatil insan. Nah, kalau orang yang sedang itikaf ini nggak boleh keluar kecuali illa lihajatil insan, kecuali ada hajat tertentu. Apa itu? Min bawli goid wa ma fi ma'nahuma kagosli janabatin. Misalkan pengen buang air boleh, ya, mau pipis boleh, atau mandi junub boleh, itu boleh keluar. Artinya keluar masih dalam lingkungan masjid. Atau misalkan lagi di itikaf, tahu-tahu di rumahnya kebakaran, boleh keluar. Masa diem aja dalam masjid? Nggak bisa habis rumah. Iya. Jadi orang yang itikaf boleh keluar rumah, ada waktu-waktu atau ada khusus yang ditentukan dalam pelaksanaan masalah ibadah. Ya, jadi tertentu tuh buat orang-orang tertentu saja. Ya, itu boleh keluar. Bagaimana kalau seandainya itikafnya itu sifatnya nazar? Itikaf nazar itu menjadi hukum wajib. Contoh, malam Ramadan besok saya mau itikaf. Ya Allah, kalau seandainya saya misalkan sehat,
Seandainya saya diangkat jadi karyawan sebagainya, besok di malam bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai malam ke-30 saya itikaf. Wajib itu. Ya, makanya jangan main-main yang sifatnya nazar. Enggak dikerjain dosa. Ya, kenapa? Karena itikafnya sifatnya nazar. Nah, kalau sudah semacam itu bagaimana? Ya, maka dia wajib itu melaksanakannya. Termasuk wajibul itikaf bil wad'i muhtaran zakiran lil itikafi aliman bit tahrim. Wa amma mubasyaratul mutaqifi bi syawatin fatubtilu itikafahu in anzala wa illa fala. Jadi kalau ada suami istri itikaf nih. Ya, suami istri itikaf. Tahu-tahu beberapa malam kemudian ada hajat tuh suaminya. Ya, ada hajat di dalam masjid, nggak boleh. Ya, nggak boleh, batal itikafnya. Ya. Atau mungkin dia bertemu dengan istrinya di dalam masjid sambil pelukan dan sebagainya sampai keluar, cuma pelukan doang, saking rindunya. Iya, saking rindunya. Ya, ya batal tuh. Tapi kalau nggak keluar, pala nggak batal. Jadi kalau misalkan nggak keluar, sampai nggak keluar, cuma biasa-biasa saja, tidak batal itikafnya. Nah ini, ya, jadi itikaf itu salah satu bentuk ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di 10 terakhir malam bulan suci Ramadan. Ada yang pernah itikaf? Ada yang pernah itikaf? Ya, belum. Usahakan minimal setiap kita laksanakan sholat Jumat niati nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku niat itikaf di dalam masjid ini karena Allah, maka duduknya kalian dapat pahala itikaf. Kenapa? Tadi niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan masalah itikaf ini kita dapat pahami sehingga sewaktu-waktu kita akan berusaha untuk mengamalkan ilmu itikaf dan kita mampu beritikaf di dalam masjid untuk mendapatkan pahala yang besar semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang masalah itikaf atau yang lainnya? Silakan. Ya, misalkan itikaf, habis itikaf istirahat sebentar gitu ya, istirahat ngopi, ya rokok, masih dalam masjid, masjidnya di emper masjid, karena masih lingkungan masjid, nggak apa-apa. Kalau misalkan di depan masjidnya gitu. Tapi kalau di luar pekarangannya, ini misalkan pagar nih, pagar masjid, sampai keluar ke sono, ya di luar pekarangan udah batal itikafnya. Ya, makanya biar kagak batal jangan sampai keluar dari masjid atau lingkungan masjid. Itu, atau lingkungan masjid. Ini keluar ke warkop. Batal. Iya, batal itikafnya. Iya. Kalau mau ngopi silakan, atau misalkan makan silakan. Masih berada di dalam masjid atau lingkungan masjid tidak batal itikafnya. Tapi kalau sudah keluar dari jalurnya, maka itikafnya batal, tidak mendapatkan pahala itikaf. Ya, silakan. Ya. Iya. Itikaf sholat Jumat itu ketika kamu datang ke masuk masjid itu. Kan pertama kita niat sholat sunnah tahiyatul masjid namanya. Sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Langsung aja niatin, sajaku aku niat itikaf dalam masjid karena Allah. Udah gitu aja langsung. Jadi pas datang itu udah diniatin. Kalau pas udah aja itu lagi baca Misalkan udah duduk lama gitu, pas khutbah baru ingat misalkan ya, oh iya tadi saya belum lihat nih gitu ya, itikaf nggak apa-apa. Tapi yang paling abdul tadi, pas awal kita duduk dalam masjid itu kita niati. Jangan sampai nungguin khotib, ya jangan sampai nungguin lainnya. Nah, kalau bisa sambil nungguin khotib, ya cuma sebentar. Nah, ketika kita nunggu atau mendengarkan khutbah itu,
Ya, agar kita mendapatkan pahala itikaf dari awal kita niati. Sajaku saya niat itikaf di dalam masjid ini karena Allah gitu. Jadi pas masuk sholat sunnah langsung niatin itikaf. Kalau udah ajan, kita kan datangnya telat nih. Kalau udah ajan baru datang. Ya. Kita niatin itikaf nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama masih berada dalam masjid, baik itu di pertengahan sebagainya, niat itikaf silakan untuk meraih mendapatkan pahala itikaf. Boleh saja. Yang penting duduknya kita duduk yang nggak sia-sia. Kan tadi itikaf itu ya duduk berdiam diri semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ya, silakan, ada lagi? Ya, nah ini. Ya, silakan. Bener. Apa namanya? Katanya mah ya di kitab Talim perkara kesetan. Toko. Mereka nggak boleh pakai kaos yang juga bekas. Iya. Betul emang gimana itu? Iya. Topo. Keset atau kaos yang bekas. Kalau kita pakai. Memang kaos yang udah bekas, udah sobek-sobek jangan dipakai. Pertama apa? Bisa menimbulkan sifat kefakiran. Ya, kalau sudah pada sobek masih pakai aja. Buat topo. Buat keset. Kaos yang bekas. Kalau kaos sudah bekas itu, ya kita buat keset dan sebagainya, udah kotor sebagainya, boleh-boleh saja. Nah, dalam masa di dalam kitab Ta'lim Mutalib itu karena memang kaos yang kita pakai itu nanti dikhawatirkan menimbulkan kepada keburukan buat kita. Maka lebih baik kita simpan atau kita buang atau kita hilangkan dengan yang tidak berbuat sesuatu yang negatif. Itu arahannya begitu arahannya. Biar tidak nanti kita tidak terkena penyakit. Karena memang tadinya kita sering pakai gitu. Jadi lebih baik itu diapain? Dipendam, dibuang atau selamatin gitu. Ya, itu kalau menurut alam kitab Ta'lim Ta'lim. Itu karena memang tujuannya tadi untuk mendidik kita sebagai pada perbuatan yang lebih baik lagi. Tapi kalau secara ilmu syariat, kaos yang udah jenis sebagainya buat topo, buat lap, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, itu tidak ada pengaruhnya. Gitu. Apalagi kalau baju yang baru, baju koko yang baru dibuat lap, jangan. Iya, sayang. Ya, itu, silakan. Cukup? Fa'inqalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.